Halo, saya Sandy dan ini istri saya Tisa dan ini putra kami Ryu Aditama Novrianda. Jadi awal mula itu kondisinya Desember 2023. Nah itu udah ada gejala pusing, mual, dan muntah. Tapi saat pemeriksaan ke dokter spesialis anak itu gejalanya disertai dengan penyakit anak-anak pada umumnya. Jadi seperti batuk pilek dengan kondisi mual dan muntah. Terus sempat terdiagnosa sakit mah seperti itu. Jadi kondisi tumornya itu tidak terdeteksi sejak awal seperti itu. Jadi sempat mengalami penurunan berat badan dari Desember sampai Maret itu ya. Tapi setelah naik ke kelas TKB di bulan Juni dan Juli itu pihak sekolah juga mulai merasa kok ada perubahan ya dari Ryu gitu. Secara fisiknya, secara mentalnya juga seperti itu. Jadi sering pusing, lemas, terus gak bersemangat lah gitu. Dan kehilangan keseimbangannya itu di 3 bulan terakhir ini. Jadi 3 bulan terakhir itu dia sering muntah, terus juga mengeluh pusing ya. Dan kalau duduk itu terkadang suka miring, jadi dia nggak bisa menopang badannya, jadi terlihat mau jatuh terus gitu. Nah sampai satu pagi tuh dia mau ke kamar mandi itu udah nggak bisa berdiri lah, nggak sanggup untuk jalan. Bilangnya ngeluhnya aku tuh udah mau jalan tapi nggak bisa bangun gitu. Nah, jadi tiba-tiba ngompol gitu ya? Iya, tiba ngompol. Di salah satu rumah sakit swasta lah mas ya di Jakarta. Nah kita memang kebetulan dokter anak memang kita seringnya ke sana. Di situ baru memang terakhir diperiksa itu mungkin ada dokter mengajukan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu, untuk MRI. Itu baru kita kelihatan lah di situ. Kebetulan juga karena kan saya juga ada inilah kerjasama ya kantor dengan ini. Begitu saya ngeliat, saya ingat tuh langsung di awal waktu saya diinfokan diagnosa anak saya, yang saya dapat itu fasilitas dulu kan, sebenarnya fasilitas kelengkapan sama tim dokternya. Nah yang memang yang saya tahu kan di beberapa rumah sakit khusus cancer di Indonesia itu ada, tapi karena saya yang sudah pernah lihat langsung fasilitasnya juga kelengkapannya, kesiapannya yang menurut saya buat keluarga saya ini yang paling tepat ya memang di situ. Nah saya coba hubungi lah salah satu kenalan. Kebetulan juga disampaikan bahwa ada salah satu dokter yang cukup ini, yaitu Dr. Joy. Saya coba cari tahu lah, namanya sosial media cepat ya kan. Saya cari tahu, browsing, istri juga browsing, ternyata ya itu ketemulah Dr. Joy itu. Rentang usia terjadinya tumor otak itu bisa mulai dari 0 tahun sampai orang tua yang sepuh di atas 70-80 tahun. Jadi tidak ada patokan khusus usia berapa. Namun pada usia-usia tertentu, contohnya usia anak-anak, itu ada jenis-jenis tumor yang khusus. Ya, contohnya germ cell tumor, terus kemudian craniofaringioma, terus kemudian medulloblastoma, ependymoma. Itu jenis-jenis yang umumnya bisa mengenai pada kasus-kasus anak. Tapi pada orang dewasa, jenis tumornya mungkin bisa berbeda lagi. Contohnya bisa adenoma, schwannoma, meningioma, glioma, dan seterusnya. Jadi artinya tumor otak itu bisa menyerang segala usia, hanya jenis-jenis dan lokasi tumbuhnya aja yang mungkin bisa berbeda sesuai dengan usia tersebut. Secepatnya setelah Anda betul-betul terdiagnosis penyakit tumor otak. Nah, begitu masyarakat terdiagnosis tumor otak, lalu kemudian datang bertemu dengan dokter bedah saraf, itu jangan takut.
Karena tidak semua tumor otak itu langsung harus kita lakukan operasi. Jangan takut, justru kalau Anda takut, wah kalau ketemu dokter bedah nih pasti dibedah, kalau pemikirannya seperti itu adalah pemikiran yang keliru. Tidak, ketemu dokter bedah itu bukan artinya Anda harus pasti dibedah. Ketemu dokter bedah artinya dokter bedah akan melihat apakah kasus yang Anda miliki ini sudah memasuki indikasi bedah atau tidak. Kalau belum masuk indikasi bedah, contohnya apa? Tumornya ukurannya masih kecil, tumornya dianggap mungkin masih belum berbahaya, ya aman, jadi tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Sebaliknya, kalau ternyata tumornya ini lokasinya berbahaya, ya harus dilakukan operasi, maka tindakannya pun akan lebih cepat, jadi Anda tidak terlambat. Ya, jadi yang bisa memutuskan apakah suatu tumor itu dioperasi atau tidak adalah seorang ahli bedah. Dr. Joy itu menjelaskan kembali untuk posisi tumornya, bahwa memang kan masih ada ya ukurannya waktu itu masih besar, dan karena cenderungan masih besar dan tidak bisa dilakukan radioterapi, jadi harus dioperasi. Dokter juga menjelaskan kondisi yang paling bagus itu pada saat dia fit, jangan sampai nanti datangnya tunggu dia sudah kolaps atau apa. Nah memang pada saat kita kan kalau kondisi seperti ini yang kami tahu ya, itu memang kita balapan dengan waktu. Jadi memang Dr. Joy menjelaskan bagaimana teknik operasinya nantinya akan dilakukan. Itu sih lebih, dan karena penjelasannya juga menurut kami detail juga terencana ya. Kalau menurut kami juga, kami secara keluarga juga tenang lah, istilahnya udah tahu apapun resikonya. Memang setiap operasi itu pasti ada resiko, tetapi penjelasan dari Dr. Joy yang memang itu membuat kami ya ada firm lah untuk dioperasi. Ya sahabat Dr. Joy, pagi ini kita akan melakukan tindakan operasi tumor otak pada anak-anak, dan memang lokasinya sesuai dengan kebanyakan tumor otak anak, yaitu di otak kecil di bagian belakang. Kita lihat adalah ini. Ada tumor otak yang cukup besar di cerebellum, ya, di otak kecil. Ini di daerah midline dari cerebellum, daerah vermis ya, dan lebih condong ke arah hemisfer cerebellum kiri. Nah, tumor ini memiliki dua komponen ya. Satu ada komponen yang padatnya, dan satu ada komponen sistik. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi, ini adalah kemungkinan pilocytic astrocytoma ya. Dan pasien ini sudah pernah dioperasi sebelumnya di rumah sakit lain untuk hidrosefalusnya. Jadi kalau kita lihat sekarang hidrosefalusnya sih sudah perbaikan ya, sudah oke. Cuman memang ada eksternal hidrosefalus sekarang. Untuk operasi kali ini kita menggunakan teknik suboccipital approach. Kita posisikan pasien yang bengkok, dan kita akan menggunakan microsurgical teknik untuk pengangkatan tumor ini. Mohon doanya jadi sampai sekalian agar operasi bisa berjalan dengan lancar. Salam bekerja, salam bekerja. Sejujur kalau kami bukan ruang operasi pertama sih masuk ke dalam ruang operasi. Tapi kalau ini yang pertama untuk operasi di kepala. Operasi yang di kepala pertama gitu ya. Menurut kami ruang operasinya beda dengan ruang operasi yang pernah saya datengin gitu ya. Yang pernah saya masukin. Ya itu yang saya sama istri pun, karena kan pernah mengalami juga kondisi masuk ke ruang operasi dan menunggu kan posisinya, kalau kita menunggu itu kan tentu was-was, khawatir dan segala macam. Tapi ya di sini jujur saya baru pertama kali dengan fasilitas yang ada, ruang tunggu yang ada, membantu kita untuk menenangkan ya was-was, tapi tidak seperti ya ini ya suasana rumah suasananya sakit itu juga tidak biasa membuat gitu. Kan biasanya kalau orang operasi horor ya. Tim operasinya juga Ada rajin WA. Ini kita mau mulai operasinya ya gitu, seperti itu. Jadi kita nggak nanya ini udah sampai mana ya gitu. Kan itu kan yang bikin penasaran kan. Gitu. Dan itu yang saya juga kaget waktu itu kan mau Jumatan ya. Saya pas lagi mau Jumatan, kebetulan juga ada tim ada yang mau Jumatan juga. Lagi proses Pak,
jembatannya dulu kata dia. Yaudah saya jalan. Baru jalan sebentar istri udah update. Alhamdulillah tumornya sudah diangkat. Kita mulai masuk ruang operasi itu jam 8. 11.30. Tumor diinfo sama timnya, langsung diinfo 11.30 sudah diangkat. Selesai keluar Jam 2. jam 2 Udah ditutup. Udah Udah selesai lah istilahnya. Jam 3 kita ke ruang 30 menit setelah operasi anaknya sudah sadar. Langsung dipindahkan ke PICU. Langsung minta makan. Ya Bang. Pas ke operasi beberapa jam udah mulai berdiri sih ya, coba berdiri. Paginya. Iya, Paginya. Jadi kita masuk PICU itu kan siang jam 2. Terus duduk dia memang malam tuh udah mulai duduk ya. Pagi itu dokter Joy visit dia sudah berdiri. Sudah berdiri. Iya, sudah berdiri. Sudah bisa berdiri, makanya itu salah satu yang bikin kita merasa psikis kita juga nggak terganggu pasca op. Mana tosnya? Dua-dua tangannya kayak begini bisa nggak? Ya Om Dokter. Oh bagus. Coba buka tutup tangannya. Oh pinter. Iya udah makan belum? Udah. Oh gitu tos dua yuk. Tos. Berdiri tangannya ke depan. Up. Oke, bagus jalan. Up udah. Oke, cukup pinter. Pusing nggak? Goyang-goyang nggak? Nggak. Lihat matanya ke Om Dokter. Oke. 3 hari pas ke operasi. Iya. Iya, 3 hari. 3 hari. Pas ke operasi kondisinya gimana? Udah jauh better apa? Udah bisa main ke playground. Dia bisa jalan ke toilet. Udah bisa request makanan. Udah macam-macam udah bawa ya. Iya. Iya. Udah siap buat sekolah ya Bang? Iya nggak? Iya. 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 Kayak bukan operasi besar Mas. Beneran. Kita susternya sampai bilang yang lain kan kayak banyak yang batuk pilek di ruangannya kan, terus abang yang operasi kok abang nggak rewel ya gitu, nggak ada Karena aku gagalnya tidur. Oh tidur. Oh karena aku diinnya tidur, nggak sakit ya Bang? Gambar ini adalah gambar pasca operasi dan gambar ini adalah gambar sebelum dilakukan tindakan operasi. Kalau kita melihat bahwa ini adalah gambaran tumor otak, nodulnya dengan kistanya yang menyebabkan penekanan pada batang otak dan penyempitan pada ventricle 4. Kita bisa melihat struktur otak kecilnya tidak kelihatan dengan baik. Nah, pasca operasi setelah tumor ini terangkat, ini kosong, ini otak-otak kecil cerebellum sudah mulai terisi, batang otak sudah kembali pada posisi dan ventricle 4 pun juga sudah kembali pada posisinya. Yang pertama itu ya kita harus tetap ngambil positive thinking. Jadi malah yang mengajarkan ini saya Dr. Joy sih. Itu yang bikin Dr. Joy itu menyampaikan ini tuh rezeki dari Tuhan. Kita tuh pilihan. Pilihan. Sebelumnya memang kami pikir kenapa sih harus kami, pasti ada pemikiran seperti itu, kenapa sih harus anak saya. Tapi begitu disampaikan seperti itu, dari situlah kalau saya berpikir ya memang kita harus switch sih, pikiran kita harus jadi positif, karena kita pikir positif semuanya insya Allah jalannya akan lebih lancar gitu ya. Dan dari situ memang ya memang ini udah rezeki dan kita harus yakin. Cuman memang edukasi itu kan penting, kita juga harus mencari tahu informasi-informasi yang ada sampai ya memang kita yakin yang kita ambil gitu. Memang terus cepat dan tepat. Kalau kita sebutnya Dr. Joy itu apa? Perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak kami lah, kita percaya itu aja sih. Sama ada satu statement Dr. Joy yang bilang gini, mau diambil atau tidak, efeknya itu akan ada. Jadi resiko itu kan ada gitu. Nggak usah takut untuk operasi ini. Kita tetap ikhtiar, selanjutnya kita serahkan sama Tuhan, seperti itu.